Mengapa Hamas berkolaborasi dengan Iran, Hizbullah dari Lebanon, dan juga Houthi Yaman, padahal kelompok tersebut diketahui menganut Syiah? Bahkan karena kedekatan ini banyak tuduhan yang mengatakan Hamas penganut Syiah. Padahal Hamas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana mayoritas masyarakat Indonesia. Sangat banyak hal menarik yang bisa kita bahas lebih dalam di video ini. Yuk kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, Syiah sering menghadapi permusuhan dan dianggap bukan bagian dari Islam, terutama karena perbedaan doktrinal dan sejarah yang mendalam dengan kelompok Sunni. Perbedaan ini mencakup pemahaman tentang kepemimpinan dalam Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana Sunni menerima Abu Bakar sebagai penerus, sedangkan Syiah percaya bahwa Ali adalah penerus yang ditunjuk secara ilahi. Selain itu, Syiah dan Sunni memiliki perbedaan dalam praktek keagamaan, sumber hukum, serta konsep imamah dalam Syiah yang unik. Konflik sejarah dan persaingan politik antara Sunni dan Syiah juga memperdalam perpecahan ini. Sejak awal perang Saudara Islam, telah terjadi serangkaian konflik yang meningkatkan ketegangan antar kedua kelompok. Faktor politik di Timur Tengah, di mana pemerintah negara-negara mayoritas Sunni dan Syiah sering menggunakan perbedaan ini untuk tujuan politik, juga berkontribusi pada sikap permusuhan. Kurangnya dialog dan pemahaman antar sekte Islam ini memperkuat stereotip dan intoleransi, mengakibatkan pandangan yang seringkali negatif terhadap Syiah. Lalu mengapa Hamas tidak meminta dukungan dari negara-negara Arab Sunni? Berikut adalah sebuah ilustrasi yang kami harapkan dapat mudah dipahami. Bayangkan, seseorang yang rumahnya direbut oleh seorang penjahat dan orang tersebut hanya diizinkan menggunakan satu ruangan kecil di sudut rumahnya untuk tinggal bersama keluarganya. Sementara itu, penjahat tersebut menguasai sisa bagian rumah yang luas. Pertanyaannya, apa yang paling dibutuhkan oleh orang yang rumahnya dirampas tersebut? Yang dibutuhkan oleh orang tersebut adalah kekuatan untuk merebut kembali rumahnya. Ia kemudian mendatangi tetangga-tetangganya yang memiliki keyakinan yang sama, yang mungkin sering bersama-sama melaksanakan sholat di masjid. Saat ia mengetuk pintu tetangga pertama, ia berkata, "Saya memerlukan bantuan untuk mengusir penjahat dari rumah kami." Namun tetangga itu menjawab, "Oh, kami tidak bisa membantu mengusirnya. Sebagai gantinya, saya akan memberikan makanan dan uang untuk Anda." Selanjutnya, ia mengetuk pintu tetangga keduanya, namun mendapatkan jawaban yang sama. Hal yang sama terjadi ketika ia mendatangi tetangga ketiganya. Padahal mereka semua adalah rekan seiman, satu keyakinan, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di tengah-tengah rumah-rumah itu, terdapat sebuah rumah yang dihuni oleh seorang penganut Syiah. Secara kebetulan, seorang penganut Syiah menawarkan bantuan kepada seseorang yang telah putus asa mencari pertolongan di berbagai tempat untuk mengusir seseorang yang telah merampas rumahnya. Semua pihak yang dia datangi sebelumnya menolak memberikan bantuan, kecuali penganut Syiah tersebut. Oleh karena itu, ia berkata, "Saya akan memberikan Anda bantuan, senjata, dan peralatan perang yang diperlukan untuk bertarung melawan pemilik rumah tersebut." Apakah bantuan tersebut akan diterima? Jika dalam konteks ini, bantuan tersebut diberikan dengan syarat agar pemilik rumah berpindah keyakinan menjadi Syiah, pasti salah. Tapi jika bantuan itu diberikan tanpa syarat, sebagai bentuk dukungan kemanusiaan, pasti tidak masalah. Seandainya kita ingin mencari kesalahan, maka lebih tepat menyalahkan tetangga-tetangganya yang sesama Ahlus Sunnah. Mengapa mereka tidak membantu saudaranya sendiri? Ini adalah situasi yang terjadi di Palestina, sebagaimana yang terjadi pada Hamas. Khaled Mashal, pemimpin Hamas, menjelaskan dalam wawancaranya dengan TV Arabia mengenai hal ini.
Dia menguraikan bahwa banyak orang bertanya mengapa Hamas memiliki hubungan dekat dengan Syiah. Khalid Mal menjawab, sebenarnya kami berharap tetangga-tetangga kami, saudara-saudara kami yang seiman atau sesama bangsa Arab dari negara-negara Arab di sekitar kami memberikan bantuan kepada kami. Namun, mereka tidak memberikan bantuan yang kami perlukan. Jika ada bantuan, hanya sebatas bantuan logistik, seperti makanan atau uang. Tetapi, yang benar-benar memberikan kami apa yang kami butuhkan, yakni kekuatan dan senjata, adalah Iran. Bagaimana mungkin kami menolak bantuan? Khalid Mashal menyatakan bahwa mereka lebih memilih bantuan dari saudara seiman. Bagi mereka yang menyalahkan Hamas karena mendekati Iran dan menerima bantuan dari negara tersebut, Khalid menantang mereka untuk membuka pintu bantuan mereka sendiri. Gantikan posisi Iran dan saya pasti akan meninggalkan Iran dan lebih senang berada bersama kalian. Sebenarnya kami berharap tetangga-tetangga kami, saudara-saudara kami yang seiman atau sesama bangsa Arab dari negara-negara Arab di sekitar kami memberikan bantuan kepada kami. Namun, mereka tidak memberikan bantuan yang kami perlukan. Jika ada bantuan, hanya sebatas bantuan logistik, seperti makanan atau uang. Tetapi, yang benar-benar memberikan kami apa yang kami butuhkan, yakni kekuatan dan senjata, adalah Iran. Bagaimana mungkin kami menolak bantuan? Khalid Mashal menyatakan bahwa mereka lebih memilih bantuan dari saudara seiman. Bagi mereka yang menyalahkan Hamas karena mendekati Iran dan menerima bantuan dari negara tersebut, Khalid menantang mereka untuk membuka pintu bantuan mereka sendiri. Gantikan posisi Iran dan saya pasti akan meninggalkan Iran dan lebih senang berada bersama kalian, ujar Khalid sebagai jawabannya. Realitas yang dialami oleh bangsa Palestina ini sungguh terjadi. Gaza, yang tidak memiliki jalur keluar independen, terkurung dengan semua pintu keluarnya mengarah ke wilayah yang dikuasai Israel. Satu-satunya akses keluar adalah melalui pintu Rafah yang mengarah ke Mesir. Mesir, yang mayoritas penduduknya beragama Islam Sunni dan mengikuti mazhab Syafi'i yang sama dengan penduduk Gaza, telah membuat perjanjian dengan Israel. Akibatnya, Mesir menutup pintu Rafah, sehingga sangat sulit bantuan masuk ke Gaza. Dalam konflik ini, Mesir tampaknya lebih berpihak kepada Israel daripada saudaranya di Palestina. Ini menunjukkan ketidaksediaan negara yang seagama dan semazhab untuk mendukung Palestina. Presiden Mesir saat ini adalah As-Sisi yang melakukan kudeta terhadap Presiden Mursi. Mursi yang dikenal mendukung Palestina dan telah membuka perbatasan selama kepemimpinannya, meninggal di penjara setelah kudeta oleh As-Sisi. Perbandingan kondisi di Palestina di bawah kepemimpinan Mursi dan setelahnya menunjukkan perubahan signifikan dalam dukungan yang diterima oleh Palestina dari Mesir. Mursi dikudeta oleh As-Sisi. Proses kudeta ini didukung oleh siapa? Didukung oleh negara-negara Arab sekitar, didukung oleh Emirat Arab, didukung oleh Saudi Arabia, didukung oleh negara-negara Teluk. Coba bayangkan, mereka mendukung pemimpin yang pro-Israel, yang akan menyusahkan Palestina. Itu yang terjadi. Dalam konteks ini, pantas untuk merenungkan dan mengkritisi siapa yang lebih layak mendapat kritik dan dianggap sesat. Apakah mereka yang menerima bantuan dari Syiah karena terpaksa, atau mereka yang Ahlus Sunnah namun tidak mau membantu saudaranya sesama Ahlus Sunnah? Kita harus menggunakan akal sehat dan hati nurani yang bersih dalam menilai situasi ini. Sekarang, mari kita fokus pada situasi Hamas yang menerima bantuan dari Iran karena terpaksa, karena saudara-saudara seakidahnya tidak ada yang membantu. Dalam kondisi seperti ini, bahkan menerima bantuan dari orang non-muslim pun juga bisa dibenarkan. Tengok saja Rusia yang membantu lewat perantara Iran. Bahkan Cina dan Korea Utara bisa jadi akan membantu jika dibutuhkan, karena berkaitan dengan musuh bersama, yaitu Amerika dan para sekutunya.
Melihat fenomena ini, apa yang telah kita persembahkan pada perjuangan Palestina? Hanya diam tak peduli, atau bergerak dengan cara kita, walau hanya lewat doa. Ingat, apapun yang kita lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kelak kita akan menjawab apa? Jika Allah bertanya pada kita tentang apa yang sudah kita lakukan melihat pembantaian saudara kita di Palestina. Sobat channel Kabar Langit, demikian video renungan ini kami sampaikan. Semoga fakta ini bisa membuka mata hati kita. Tinggalkan komentar terbaik Anda di kolom komentar. Kami ingatkan jangan menulis kata kasar atau makian, karena akan otomatis dihapus filter YouTube.